Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Da'wah Dawa atau dengan nama Al-Jawabul Kafi liman sa'al an dawa'i syafi, dicetak dengan judul Ad-Da'wah Dawa. Ada penyakit, ada obat. Di buku tersebut belum menjelaskan panjang lebar tentang makna qalbun salim. Dari keterangan panjang inilah kita akan mengetahui kalbu tersebut, bagaimana mengupayakannya, bagaimana sifat-sifatnya. Belum mengatakan wal qalbus salim, qalbun salim, hati yang selamat. Huwallazi salima minasyirki wal ghilli wal hiqdi wal hasadi wasyuhhi wal kibri wa hubbid dunya war riyasah. Qalbun salim, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kesyirikan, dari al-ghil, kedengkian, hiqd, dendam, hasad, syuh. As-syuh itu kebakhilan yang sangat dalam hati. Selamat dari kesombongan, selamat dari cinta dunia dan kepemimpinan. Fasalima min kulli afatin tub'iduhu anillah. Dia selamat dari semua penyakit-penyakit hati yang menjauhkan diri dari Allah Jalla wa'ala. Wasalima min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Hati yang selamat dari semua syubhat yang menentang khabar Allah Jalla wa'ala. Wa min kulli syahwatin tu'aridu amrahu. Hati yang selamat dari semua syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Itu namanya qalbun salim. Hati yang selamat dari syubhat dan syahwat. Hati yang selamat dari semua penyakit-penyakit hati, amradul qulub. Wabil khusus selamat dari kesyirikan, kekufuran. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menerangkan ketika menjelaskan tentang qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim. Belum membawakan dengan kalimat yang jami'ah. Al-qalbus salim maknahu, qalbun salim maknanya ialah alladzi salima minasyirki wasyakki wa mahabbati syarri wal israri alal bid'ati wadh-dhunub. Makna qalbun salim adalah hati yang selamat dari kesyirikan, kebimbangan, selamat dari mencintai kejahatan, kejelekan, selamat dari terus menerus di atas bid'ah dan dosa. Ini simpel tapi mencakup semuanya. Selamat dari semua syubhat, syahwat, dari semua kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dosa-dosa. Belum menegaskan wa yalzamu min salamatihi mimma dzukira ittisafuhu bi dhiddiha bi adadiha min al-ikhlasi wal ilmi wal yaqini wa mahabbatil khairi wa tazidihi fi qalbihi. Dan konsekuensi dari selamatnya hati itu dari apa yang disebutkan tadi, dia memiliki sifat lawannya, ikhlas, berilmu, punya keyakinan, mencintai kebaikan, menghiasi kebaikan dalam hatinya.
wa an takuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillah. Iradahnya, kehendaknya, kecintaannya mengikuti kecintaan Allah Jalla wa ala. Wa hawahu tabi'an lima ja'anillah. Dan hawa nafsunya selalu mengikuti apa yang datang dari Allah Jalla wa ala. Hadza qalbun salim. Itulah hati yang selamat. Hati yang makmur dengan tauhid. Hati yang makmur dengan sunnah. Hati yang makmur dengan ibadah. Hati yang makmur dengan takwa. Dengan amal saleh. Hati yang makmur dengan keikhlasan, keyakinan. Hati yang makmur dengan ilmu syar'i. Hati yang makmur dengan kecintaan kepada al-khair, mahabbatul khair. Terhiasi dengan kecintaan kepada perkara kebaikan. Dihiasi dengan perkara-perkara kebaikan. Selamat dari semua penyakit-penyakitnya. Selamat dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari perkara dosa. Ada qalbun salim. Otomatis hati yang semacam ini barakallahu fikum dinyatakan sebagai hati yang lembut, layyin, hati yang bertakwa, taqwal qulub, hati yang salim, sahih, hayy, khashi', wajil, munib, yang disebutkan dalam sekian banyak ayat di atas. Inilah hati-hatinya kaum mukminin, para muwahhidin, hatinya orang-orang yang di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaf. Dan kadar kebersihan hatinya tergantung kadar ilmu dan amal dia tentang Alkitab was sunnah. Jauhnya dia dari kufur, syirik, bid'ah dan dosa. Semakin makmur dengan at-tauhid was sunnah, semakin bersih dari penyakit-penyakitnya, maka semakin lembut hatinya, semakin khusyuk hatinya, semakin sehat hatinya, semakin selamat hatinya, semakin bertakwa hatinya. Tapi ketika tauhidnya melemah, sunnahnya melemah, ibadahnya melemah, amal solehnya melemah, mulai dimasuki oleh dosa, kemaksiatan, apalagi bid'ah penyimpangan, apalagi kesyirikan, kekufuran, maka mulai ada maradul qalbi, penyakit hati yang menggerogoti. Sudah enggak sehat, ada penyakitnya. Efeknya adalah semakin keras. Namanya qaswatul qulub. Bukan lagi lembut, keras, semakin mengeras. Ghaflah, lalai. Tidak ada lagi yang namanya rasa khasyatullah, al-khauf minallah, berkurang. Semakin kronis penyakitnya, maka semakin habis kesehatan dia. Ini tipe yang pertama disebut dengan qalbun salim. Barakallahu fikum. Maka kita yang khanafitina azakumullah diminta dan dianjurkan dengan sangat memiliki qalbun salim ini. Hati inilah yang membawa kemanfaatan kita di yaumul qiyamah nanti. Yang namanya harta, yang namanya anak, tidak ada gunanya di yaumul qiyamah nanti. Yang berguna orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim.